Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang senyawa alkaloid. Nah, alkaloid sendiri adalah kelompok senyawa yang terdapat sebagian besar pada tanaman yang berbunga. Kelompok tertentu alkaloid dihubungkan dengan famili atau genus tanaman tertentu. Di dalam tanaman yang mengandung alkaloid, alkaloid mungkin terkonsentrasi pada jumlah yang tinggi pada bagian tanaman tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa ketika menemukan alkaloid biasanya hanya terkonsentrasi pada bagian tanaman tertentu. Fungsi alkaloid ini yang sudah ditemukan itu bermacam-macam. Contohnya ada yang sebagai racun untuk melindungi tanaman dari serangga dan binatang. Kemudian ada juga sebagai hasil akhir dari reaksi detoksifikasi yang merupakan hasil metabolit akhir dari komponen yang membahayakan bagi tanaman dan juga sebagai faktor pertumbuhan tanaman dan cadangan makanan. Jadi ini adalah fungsi alkaloid di dalam tanaman itu sendiri. Untuk penggolongan alkaloid sendiri, alkaloid itu kalau kita bisa katakan itu merupakan senyawa organik yang memiliki basa nitrogen. Jadi biasanya senyawa alkaloid itu memiliki gugus nitrogen. Nah, golongan senyawa ini banyak ditemukan pada tumbuhan dan sangat sedikit sekali ditemukan pada mikroorganisme ataupun hewan. Jadi ciri-cirinya yang pertama dia memiliki nitrogen, kemudian juga sedikit sekali ditemukan pada mikroorganisme dan hewan. Nah, berdasarkan Hecknour, alkaloid itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jadi ada 3, yaitu alkaloid sesungguhnya, protoalkaloid, dan terakhir adalah pseudoalkaloid. Yang pertama dulu kita bahas tentang alkaloid sesungguhnya. Jadi alkaloid sesungguhnya ini adalah racun. Biasanya mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik dan diturunkan dari asam amino. Jadi alkaloid yang sesungguhnya itu artinya senyawa ini biasanya turunan dari suatu senyawa asam amino, makanya ada gugus nitrogennya. Karena biasanya asam amino itu memiliki gugus basa nitrogen. Kemudian yang kedua itu adalah protoalkaloid, yaitu merupakan amin yang relatif sederhana, di mana nitrogen dan asam amino tidak terdapat dalam cincin heterosiklik. Nah, kalau tadi alkaloid sesungguhnya nitrogennya terdapat dalam cincin heterosiklik, tapi kalau pada protoalkaloid ini tidak terdapat cincin nitrogennya dalam cincin heterosiklik. Yang terakhir adalah pseudoalkaloid, yaitu tidak diturunkan dari prekursor asam amino. Jadi artinya ini bukan dari turunan asam amino, karena alkaloid sesungguhnya dan protoalkaloid itu berasal dari turunan asam amino. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu tentang alkaloid sesungguhnya. Nah, dia dapat digolongkan kembali berdasarkan sumber asam aminonya. Ada 8 contoh dari golongan alkaloid sesungguhnya, yaitu ada golongan ornitin, lisin, asam nikotinat, tirosin, triptofan, asam antranilat, histidin, dan juga non-asam amino. Yang pertama itu adalah alkaloid ornitin. Nah, jadi di sini ornitin itu adalah suatu asam amino non-protein yang terbentuk dari siklus urea pada hewan. Jadi kalau misalnya kita mengingat-ingat tentang siklus urea, misalnya kalian udah belajar pada biokimia, biasanya itu ada siklus urea. Nah, dari siklus urea itu terdapat adalah ornitin yang dihasilkan pada siklus urea. Nah, jadi ornitin ini senyawa asam amino tapi non protein. Jadi artinya dia asam amino yang yang tidak menjadi protein. Nah, senyawa non ornitin ini memiliki gugus nitrogen yang terdapat pada cincin alkaloidnya, kecuali gugus karboksilat. Nah, turunan dari L-ornitin ini adalah kerangka golongan pirolidin dan triptofan. Ini adalah contohnya, ini ornitin dan kerangkanya ini adalah pirolidin. Nah, ini ada juga satu lagi tropan. Jadi ini dua-dua ini, pirolidin dan tropan ini adalah kerangka senyawa golongan dari ornitin. Kemudian selanjutnya adalah alkaloid lisin. Jadi ini asam amino yang memiliki struktur yang sama dengan ornitin dan memiliki fungsi sebagai prekursor alkaloid. Adanya gugus metilen pada lisin menunjukkan bahwa asam amino berpartisipasi dalam pembentukan cincin piperidin. Turunannya ini adalah golongan piperidin, guanozolidin, dan golongan indolizidin.
Jadi kalau kita lihat ini terdapat N di dalam cincin heterosiklik, ini juga terdapat nitrogen, di sini juga terdapat nitrogen. Kemudian turunan yang selanjutnya itu adalah alkaloid asam nikotinat. Jadi ini adalah alkaloid yang ditemukan pada tembakau, adalah di mana senyawa ini turunan dari asam nikotinat yaitu nikotin dan anasin. Struktur dari senyawa ini mengandung cincin piridin dan cincin pirolidin atau unit peperidin, di mana kedua cincin tersebut berasal dari turunan ornitin dan juga lisin. Nah, salah satu golongan senyawanya itu adalah piridin, yaitu yang ini. Jadi kalau kita lihat dia itu masih ada gugus nitrogennya dan juga ada gugus asam karboksilatnya. Selanjutnya adalah alkaloid tirosin, di mana tirosin ini adalah salah satu asam amino yang esensial, memberikan dua golongan alkaloid tirosin yaitu fenyl etilamin dan tetrahidroisoquinolin. Jadi ini alkaloid tirosinnya. Di tirosin ini salah satu turunannya yaitu tetrahidroisoquinolin yang terdapat gugus nitrogen di dalam cincin heterosikliknya. Nah, tirosin ini termasuk ke dalam senyawa amino esensial, artinya senyawa amino tersebut penting di dalam tubuh manusia. Kemudian selanjutnya adalah alkaloid triptofan. Nah, L-triptofan adalah asam amino yang mengandung sistem cincin indol yang dihasilkan dari jalur sikimat melalui asam antranilat. Cincin tersebut merupakan prekursor dari berbagai macam alkaloid indol. Namun, penataan ulang kembali dari cincin indol akan mengubah struktur cincin indol menjadi sistem cincin quinolin. Jadi di sini ciri-cirinya itu dia adalah adanya sistem cincin indol, yang dimana sistem cincin indolnya itu melakukan penataan ulang sehingga menjadi cincin quinolin. Nah, golongan dari triptofan ini adalah contohnya indol, terpenoid indol, kemudian ada quinolin, pyrroloindol, beta-karbolin, dan juga ergot. Ini adalah contoh-contohnya dari golongan dari triptofan. Yang selanjutnya adalah alkaloid asam antranilat. Jadi asam antranilat ini adalah kunci intermediat dari biosintesis triptofan dan berkontribusi pada pembentukan alkaloid indol. Asam antranilat sendiri berfungsi sebagai prekursor alkaloid. Alkaloid golongan asam antranilat yaitu adalah golongan quinazolin, quinolin, dan juga akridin. Kalau kita lihat ini adalah asam antranilat, jadi di setiap golongan senyawanya itu terdapat kerangka si asam antranilatnya. Dan juga terdapat gugus nitrogen di dalam golongan asam antranilat. Selanjutnya adalah alkaloid histidin. Jadi asam amino L-histidin mengandung cincin imidiazol dan merupakan prekursor alkaloid yang memiliki sistem cincin. Golongan alkaloid dari histidin ini adalah contohnya imidiazol. Ini adalah histidin. Nah, ini adalah imidiazol, golongan turunan dari histidin. Contoh senyawanya adalah L-dolicothelin. Kemudian yang terakhir juga ada asam alkaloid non asam amino, yaitu ada beberapa alkaloid yang terbentuk dari prekursor non asam amino, di mana nitrogen dimasukkan ke dalam struktur pada tahap sangat akhir. Jadi dia nggak dari turunan asam amino, tapi dia nitrogennya ditaruh di akhir ketika biosintesis senyawa ini. Biasanya struktur tersebut banyak memiliki kerangka terpenoid atau steroid, walaupun ada beberapa yang memiliki struktur alkaloid sederhana. Atom nitrogen yang ada pada alkaloid ini biasanya didapatkan dari proses transaminasi. Beberapa golongan alkaloid non-asam amino adalah aminasi asetat, aminasi fenilalanin, aminasi terpena, dan aminasi sterol. Nah, ini adalah beberapa contoh senyawa golongan non-asam amino. Ada konin, pseudoephedrine, capsaicin yang terdapat dalam cabai, kemudian ada atisin. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti minggu depan akan kita lanjutkan tentang biosintesis dari senyawa alkaloid ini sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.